الفاتح من العلم التعليم والمذاكرة والكلمة في الامتحان والفائدة والاستفادة والحسرة المثبوتة بلسنة رسول الله محمد محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم والدعاء والدعاء عند عند تقدم مرضات التوفيق ثواب الأحمد رضي الله الرسول عنه من الأرواح أبي وإخواني من من الأنبياء الأنبياء والمرسلين والمرسلين صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم وعلى صحبه خير المطهرين وأصحاب وأصحاب الكرام الأخلاق الطيبين الطاهرات ما بعد الدين ثم ثم إلى إلى روح الروح المشترك وفقه المسلمين وإلى وإلى روح رحمة الرسالة المسلمين سبحانه الله سبحانه أن الله يغفر له وأن الله وعلى مصرف على سيدنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, malam hari ini kita insya Allah akan mempelajari sedikit tentang pengetahuan haid, nifas, dan istihadah. Kita sudah ada buku panduan khusus, ya. Masing-masing sudah memegang buku panduan di apa namanya di perangkatnya masing-masing, dan insya Allah di layar juga kita akan tampilkan panduan yang kita ajarkan. Dan insya Allah pelajaran ini akan kita sampaikan dalam 8 pertemuan, dan nanti juga ada kita kasih waktu setengah jam untuk tanya jawab atau mungkin 45 menit, ya. 45 menit untuk tanya jawab. Jika memang ada pertanyaan, silakan disimak baik-baik pelajaran demi pelajaran yang mudah-mudahan akan menjadi tambahan ilmu yang manfaat bagi kita dan menjadi solusi untuk problem-problem, permasalahan-permasalahan yang kita alami atau yang orang-orang dekat kita mengalaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran pertama, pembahasan mengenai haid. Pembahasan mengenai haid. Apa itu haid? Haid, definisi daripada haid, arti daripada haid, ada arti secara bahasa dan ada arti secara istilah syariat. Arti secara bahasa haid adalah mengalir.
Ya, dalam bahasa Arab dikatakan orang-orang Arab orang-orang Arab mengatakan hadal wadi. Orang-orang Arab dulu ya, orang-orang Arab zaman dahulu mengatakan hadal wadi. Ya, al-wadi ini adalah lembah. Lembah itu telah apa namanya mengalami banjir atau mendatangkan air bah. Jadi kalau ada hujan di gunung, maka airnya itu akan turun ke lembah, membanjiri lembah-lembah yang ada di sekitarnya. Orang Arab mengatakan hadal wadi. Nah, kalimat hadal wadi ketika air bah turun, ketika lembah itu menjadi banjir, maka oleh para ulama mereka memahami bahwa hadha ini artinya adalah mengalir. Ya. Hadha yahidu haidan. Dalam kamus juga dikatakan hadha yahidu haidan. Itu artinya saladamuha, darahnya mengalir. Itu arti secara bahasa. Adapun arti secara syariat, arti secara syar'i adalah darah alami yang keluar dari bagian paling dalam rahim pada saat sehat. Darah alami. Darah alami yang dimaksud alami ini adalah arti alami itu ada dua. Yang pertama tanpa sebab, dan yang kedua adalah atas dasar sehat. Ya, ini artinya darah alami. Kalau sakit artinya darah penyakit itu bukan alami. Itu namanya istihadhah. Ya. Maaf, maksud saya darah istihadhah itu timbulnya karena penyakit. Jelas ya? Darah istihadhah timbulnya karena penyakit. Sedangkan darah haid itu atas dasar sehat. Artinya begini, orang yang sehat itu haid. Orang yang tidak haid itu berarti tidak sehat. Biasanya orang yang tidak haid itu mandul. Biasanya orang yang tidak haid mandul, tidak sehat. Orang yang sehat adalah orang yang mengalami haid. Begitu. Kalau ada orang tidak haid kok punya anak, ini berarti hebat. Masya Allah berarti. Ya, luar biasa. Jadi, haid itu adalah darah alami. Darah alami artinya alami eh, tanpa sebab dan atas dasar sehat. Tanpa sebab maksudnya adalah bukan nifas. Ya, ada darah namanya nifas. Nifas ini keluarnya disebabkan oleh melahirkan. Jadi setelah melahirkan keluar darah, maka itu bukan haid tapi nifas. Kenapa? Karena ada sebabnya. Sebabnya adalah karena nifas. Sedangkan darah istihadhah, istihadhah itu darah yang keluar karena penyakit, ya. Jadi perempuan yang mengalami istihadhah itu darah yang tidak normal. Istihadhah itu secara fikih ya. Walaupun secara medis mengatakan itu normal, tapi secara fikih istihadhah itu tidak normal. Dikatakan sebagai darah fasad. Nah, itu yang dimaksud dengan alami. Alami adalah sehat dan kemudian darah alami yang keluar dari bagian paling dalam rahim. Nah, kalimat paling dalam rahim ini maksudnya apa? Maksudnya ya dari organ rahim. Ya, paling dalam rahim itu maksudnya dari organ rahim. Jadi misal
Ini adalah organ rahim, ya. Jadi pada usia tertentu, usia 9 tahun, itu ada hormon yang membuat indung telur ini, di sini namanya indung telur, mengeluarkan sel telur. Ya, mengeluarkan sel telur dari sini akan mengeluarkan sel telur. Dan sel telur itu siap untuk dibuahi. Siap untuk dibuahi. Jika terjadi pembuahan, maka akan jadi bayi. Bayi letaknya di sini. Ini letaknya bayi. Jika tidak terjadi pembuahan, maka indung telur sel telur ini akan menjadi darah. Yang mana darah itu akan apa namanya? Akan nempel ada di dinding-dinding rahim. Nempel di dinding-dinding rahim. Semakin lama semakin banyak, akhirnya keluarlah darah tersebut darah tersebut sebagai head. Nah, head keluarnya dari bagian dalam rahim. Dan di sini ada urat. Di sini ada urat yang bernama azil, ya. Urat yang bernama azil ini bisa mengeluarkan darah. Sebagaimana orang mimisan di hidungnya bisa keluar darah. Di sini juga ada urat yang bisa mengeluarkan darah. Nah, kalau keluar darah dari sini itu bukan haid namanya, tapi istihadhah. Ya, ini kalau dari sini itu namanya istihadhah. Ya, jadi kalau haid itu dari bagian dalam, paling dalam. Sedangkan istihadhah di bagian bawah. Istihadhah di bagian bawah. Haid di bagian paling dalam. Istihadhah di bagian bawah. Ya, bagian paling dalam yang mana? Ini bagian paling dalam. Ya, ini bagian paling dalam rahim. Bagian paling bawah di sini ada urat yang bernama adir yang mengeluarkan darah. Jadi definisi haid arti syar'inya darah alami yang keluar dari bagian paling dalam rahim pada saat sehat. Kemudian keterangan darah yang tidak keluar secara alami bukan darah haid. Seperti darah yang keluar sebelum dan ketika melahirkan. Nah, ulama memberi contoh hanya ini saja. Hanya ini contoh dari ulama di kitab-kitab mereka. Ulama-ulama dulu ya. Mereka tidak membuat contoh lain. Ya, bahwa darah ketika dan sebelum melahirkan itu adalah bukan darah haid. Kecuali jika bersambung dengan haid sebelumnya. Ya, itu namanya darah ngelarani. Atau dalam bahasa Arabnya damut tolk. Damut tolk, darah ngelarani. Darah ngelarani, damut tolk, ini bukan haid.
Ya, ini bukan haid. Kenapa kok bukan haid? Iya, karena keluarnya tidak secara alami. Keluarnya itu karena rahimnya tegang. Ya, rahimnya tegang akan mengeluarkan anak. Jadi mau melahirkan. Maka akhirnya keluar darah. Nah, berarti bukan alami. Berarti bukan alami dan itu tidak disebut darah haid. Itu kata para ulama. Kemudian usia haid, ada usia minimal haid. Kalau maksimalnya tidak ada. Ya, usia minimal haid ada. Ada usia minimal tapi tidak ada usia maksimal. Maksimal haid tidak ada usia maksimal haid. Walaupun umur 80 tahun, walaupun umur 90 tahun, walaupun umur 100 tahun, kalau keluar darah hukumnya haid. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab ulama lain, mazhab lain ada usia maksimal. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada usia maksimal. Walaupun dia sudah menopause mulai sejak umur 40. 40 sudah nggak keluar darah, sampai umur 80 baru keluar darah. Sudah 40 tahun nggak haid, tiba-tiba keluar darah, maka hukumnya tetap haid. Jelas ya? Hukumnya tetap haid. Jadi tidak ada usia maksimal, usia minimalnya ada. Usia wanita haid dimulai dari umur 9 tahun qamariyah takribiyah. Ya, atau mendekati 9 tahun. Tahun qamariyah adalah tahun hijriyah. Ya. Sedangkan takribiyah artinya untuk dapat mengalami haid tidak harus berumur 9 tahun persis. Ya, tidak harus berumur 9 tahun persis. Jadi jika darah keluar pada umur 9 tahun kurang 15 hari misalnya, masa yang tidak cukup untuk haid dan suci, maka darah tersebut sudah dihukumi haid. Jadi tidak harus usia 9 tahun persis, boleh kurang. Kurang berapa? Kurang yang tidak cukup untuk haid dan suci. Minimal haid, ya, minimal haid itu adalah sehari semalam atau 24 jam. Minimal suci antara dua haid minimalnya 15 hari, 15 malam atau 360 jam. Totalnya berarti 384 jam. Artinya, ya, jika usia 9 tahun kurang 384 jam keluar darah. Maka bagaimana? Maka darah yang pertama keluar itu bukan haid. Bukan haid. Sampai berapa lama ya? Sampai beberapa saat. Kenapa? Karena 384 ini waktu yang cukup untuk haid dan suci. Misal darahnya keluar 1 jam, keluar ya sampai 1 jam, tapi tetap keluar. Jadi dari 384 jam, 9 tahun kurang 384 jam atau kurang 16 hari persis. Kemudian keluar darah. Nah, setelah 1 jam berarti sekarang kurangnya 383 jam. Ketika sudah 383 jam, ini baru dihukumi haid. Baru dihukumi haid. Ya. Jadi cara ngitungnya adalah usia 9 tahun
pada tanggal 20 Safar jam zuhur. Jamnya zuhur persis. Ya, jadi jamnya itu harus harus sesuai dengan waktu sholat atau disesuaikan dengan waktu sholat. Contohnya seperti eh, 1 jam sebelum zuhur, 1 jam setelah zuhur, ya. Atau menggunakan jam istiwa, atau menggunakan jam istiwa, atau ya jam istiwa kalau di Jawa jam istiwa namanya. Atau menggunakan jam istiwa kalau di Hadramut sana jam huruf, ada jam huruf, jam Arab. Ya, jam istiwa, jam Jawa. Kenapa? Karena jam istiwa itu disesuaikan dengan waktu zuhur. Jadi setiap setiap zuhur itu jam 12 lebih 4 menit. Ya. Jadi setiap istiwa matahari di tengah-tengah itu dia jam 00. Kalau zuhur berarti jam 00 lebih 4 menit. Itu namanya jam istiwa. Kenapa kok harus pakai istiwa? Karena kalau pakai jam WIB itu tidak sama antara 20 Safar tahun sekarang dengan 20 Safar tahun kemarin. Apalagi 20 Safar 9 tahun yang lalu itu tidak sama, letaknya tidak sama. Jam 11 misalnya, jam 11-nya itu tidak sama. Ya, jaraknya dengan waktu sholat itu berbeda. Jelas ya? Nah, oleh karena itu, karena tidak sama, ya, maka kita bikin disesuaikan dengan waktu sholat. Ya. 20 Safar jam duhur, kemudian tanggal 4 Safar duhur keluar darah. Nah, tanggal 4 ini persis 9 tahun kurang 16 hari. Kalau duhur berarti persis kurang 384 jam. Kalau duhur, karena sama-sama duhur. Lahirnya duhur, sekarang keluar darahnya duhur. Ya, jika darah itu berlanjut keluar sampai dapat 1 jam, berarti sudah 383 jam. Maka itu disebut haid. Yang pertama keluar itu darah bukan haid karena masih jauh dari 9 tahun. Setelah 1 jam, nah itu sudah bisa disebut haid karena mendekati 9 tahun. Jadi jika darah keluar pada usia 9 tahun kurang 15 hari misalnya, ya, baik itu 15 hari persis atau 15 hari lebih, ya, lebih 23 jam. Jangan sampai lebih 24 jam. Kalau lebih 24 jam, ya 16 hari namanya. 15 hari lebih 23 jam boleh, atau lebih 20 jam boleh. Itu masa yang tidak cukup untuk haid dan suci, ya, jadi kurang dari 16 hari. Maka darah tersebut sudah dihukumi haid. Tapi kalau masa yang cukup untuk haid dan suci belum dihukumi haid. Jadi terlalu jauh. Karena jaraknya terlalu jauh dari 9 tahun. Apalagi 9 tahun kurang sebulan, 9 tahun kurang 2 bulan, ya. Baik. Jadi kita harus tahu usia apa kelahiran hijriah, tahun hijriah daripada putra-putri kita. Jangan sampai kita tidak tahu. Terutama yang perempuan. Karena nanti takut headnya kita nggak ngerti kalau itu sudah 9 tahun atau belum. Nah, bagaimana kalau saya tidak mencatat usia anak saya atau tanggal lahir anak saya tidak mencatat. Bagaimana supaya bisa tahu? Ya, banyak aplikasi yang menjelaskan tentang itu, banyak juga. Eh, yang jelas setiap tahun itu selisih 10 sampai 11 hari. Hijriah mendahului Masehi. Hijriah mendahului Masehi. Jadi kalau misalnya 9 tahun berarti selisih 90 sampai 99 hari, alias 3 bulan. Jadi kalau misalnya dia ulang tahunnya di tanggal 1 Januari, ya, tak ulang tahun ke-9 tanggal 1 Januari, ya tinggal kita undur aja 3 bulan sebelumnya. Ya, berarti Desember, ya, November,
eh, Oktober, 1 Oktober itu 90, atau sebelumnya 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 1 Oktober 9 hari atau 8 hari, atau mungkin ya, atau mungkin 7 hari gitu. Jadi antara itu sudah kira-kira di situ ulang tahun yang asli, yang hijriahnya begitu. Karena jika 9 tahun berarti selisihnya 90 sampai 99 hari. Kalau 9 tahun. Ya, kalau 30 tahun ya berarti ya sudah, ya, selisih 300 hari, 300 atau 330, dan itu sudah hampir setahun sudah selisihnya. Jelas ya? Kemudian itu masa minimal. Masa minimalnya 9 tahun. Tamaria takrib ya. Atau mendekati 9 tahun. Sekarang masa haid. Masa haid itu ada minimal ya, ada minimal, ada maksimal, dan ada kebanyakan. Minimalnya adalah sehari semalam. Minimalnya sehari semalam atau 24 jam. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi menurut pendapat Al-Imam Syafi'i, ya, menurut pendapat Al-Imam Syafi'i, minimal haid adalah 24 jam atau sehari semalam. Minimal haid adalah 24 jam atau sehari semalam. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Tentunya lain mazhab, lain perhitungan. Kenapa? Karena tidak ada keterangan yang paten dari Al-Quran maupun hadis. Ya, tidak ada penjelasan khusus dari Nabi Muhammad SAW mengenai haid yang detail. Ya, Rasulullah menyinggung haid, menyinggung karena ada beberapa para sahabat itu yang mengalami istihadah, bertanya kepada Rasulullah dan dijawab oleh Rasulullah SAW. Beliau menyinggung masalah haid. Ya. Tapi hadis tentang haid yang detail bahwa minimalnya sekian, maksimal itu tidak ada. Oleh karena itu, setiap ulama berijtihad dengan cara apa? Dengan cara bertanya. Bertanya, bertanya, bertanya. Kalau ada hadis yang mengarah ke situ dipakai. Seperti hadis tentang nifas, itu dipakai. Ya. Selebihnya, kalau tidak ada hadis, ya bertanya. Bertanya kepada perempuan-perempuan di zamannya, baru kemudian beliau merumuskan bahwa minimal haid adalah sehari semalam atau 24 jam. Ya, 24 jam ini bisa terus-menerus. Bisa terus-menerus. Ya, terus-menerus itu misalnya dari zuhur ke zuhur. Dari zuhur ke zuhur. Ya, dari zuhur ke zuhur. Ini 24 jam. 24 jam itu dari zuhur ke zuhur. Atau dari asar ke asar. Ini terus-menerus. Bisa 24 jam itu terputus-putus. Nah, ada 24 jam yang terputus-putus. 24 jam terputus-putus. Jadi keluar berhenti gitu. Contoh, setiap hari keluar darah 2 jam. Ya, setiap hari keluarnya cuma 2 jam. Tidak lebih dari 2 jam. Maka dalam 12 hari pas 24 jam. Dalam 12 hari pas 24 jam.
jika setiap harinya keluar 2 jam. Jadi kadang-kadang terputus-putus, kadang-kadang terus-menerus dari duhur ke duhur. Ya, kadang-kadang terputus-putus. Ya, setiap hari 2 jam, besok 2 jam, besok 2 jam. Kalau setiap hari 1 jam, setiap hari keluar 1 jam saja. Maka bagaimana kalau setiap hari keluar 1 jam? Maka berarti tidak ada haid. Kenapa? Karena totalnya jika setiap hari 1 jam, ya kali 15 hari sama dengan 15 jam. Cuma 15 jam. 15 jam itu bukan haid. Haid itu minimal 24 jam. Minimalnya 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam itu bukan haid. Makanya kalau setiap hari 1 jam sampai 15 hari itu bukan haid. Karena totalnya 15 jam. Kemudian yang banyak tidak diketahui oleh para wanita adalah bagaimana meneliti keluarnya darah. Ya. Jadi cara menghitung 24 jam itu bagaimana meneliti keluarnya darah. Keluar darah itu ngitungnya gimana? Nah, di situ ada cara tertentu. Adalah ada ada ketentuannya, ada dhabit, ya. Ketentuan di dalam menghitung keluarnya darah. Ketentuannya adalah dengan memasukkan kapas. Ya, sedikit ke kemaluan. Tidak terlalu dalam, sedikit saja. Kemudian, bagaimana kapas itu? Jika ada bercak darah, jika ada bercak darah, atau ada kuning, atau ada keruh, maka bagaimana? Berarti dianggap darahnya nyambung. Dianggap darahnya nyambung. Tapi jika memang betul-betul tidak ada bercak darah sama sekali, wala kuning, wala keruh, berarti memang bersih. Jadi begini, kebanyakan perempuan hanya melihat celananya saja. Kalau celananya ada darah, berarti dia keluar darah. Kalau celananya bersih, berarti bersih. Kebanyakan perempuan seperti itu. Sebenarnya, meskipun celananya itu ada darah, meskipun celananya itu bersih, maka belum tentu itu bersih. Meskipun celananya bersih, belum tentu itu bersih. Jelas ya? Meskipun celananya bersih, belum tentu itu bersih. Kadang-kadang masih ada darah.
Bagaimana kita tahu? Dengan cara memasukkan kapas. Karena haid itu tidak dihukumi suci kecuali kalau betul-betul bersih. Tidak ada sisa sama sekali. Jelas ya? Haid tidak dihukumi suci kecuali kalau betul-betul bersih. Jadi di sini darah. Di sini darah. Ya. Maka ini darah-darah ini tidak dihukumi bersih. Kecuali kalau betul-betul apa? Betul-betul bersih, tidak ada darah. Semuanya. Bahkan sampai ke dalam. Betul-betul bersih, tidak ada darah, bahkan sampai ke dalam. Oleh karena itu, caranya untuk mengetahui ada darah apa bersih apa tidak, kapasnya itu dimasukkan. Dimasukkan sedikit. Setelah itu kalau memang masih ada darah, berarti masih keluar, masih dianggap masih haid. Kalau bersih baru suci. Nah, disinilah akhirnya timbul apa? Pembahasan, ya, timbul pembahasan